Rencana pemerintahan Prabowo Subianto akan menaikkan pajak pertambahan nilai di 2025 nanti, tepatnya Januari ya, jadi awal tahun. Dampak negatif ya tentu akan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Lapisan tingkat menengah ke bawah itu akan jauh merasakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah menaikkan PPN 12%. Bahkan Anwar Abbas mempertanyakan ya bagaimana komitmen pemerintahan ini terhadap konstitusi. Karena kalau kita mengacu kepada perintah konstitusi, ya jelas konstitusi memerintahkan bahwa tugas dari pemerintah itu mengayomi dan mesejahterakan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat Astana, dimanapun Anda berada. Rencana pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai di 2025 nanti, tepatnya Januari ya, jadi awal tahun ya. Di tengah masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, dan tentu hal tersebut akan membuat masyarakat kita semakin berat dan terbebani dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan pajak pertambahan nilai. Dampak negatif ya tentu akan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Apalagi tingkat menengah ke bawah itu akan jauh merasakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah menaikkan PPN 12%. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dan berbagai penolakan, bukan hanya dari tokoh masyarakat saja, bahkan dari para guru besar, para elit-elit politik, sampai para gamer dan tiktoker hari ini melakukan demonstrasi ya. Dan tentu semua suara hampir sama menolak kenaikan PPN 12%. Dan hal itu kemudian direspon oleh Majelis Ulama Indonesia ya, yang mendesak Prabowo menunda atau barangkali meninjau kembali rencana menaikkan PPN menjadi 12% itu ya. Ini ya berita yang saya pikir menarik buat referensi kita, apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mendesak Presiden Prabowo untuk agar bisa menunda pajak pertambahan nilai di 12%, yang rencananya ya memang kita sudah mendengar kabar bahwasanya memang akan disahkan per 1 Januari 2025 ya, mungkin seminggu lagi ya. Baik Sobat Astana, sebelum saya lanjutkan mengulas berita, saya akan coba spill berita terbaru ya untuk referensi kita soal pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas ya, yang meminta Presiden Prabowo Subianto menunda kenaikan pajak. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas meminta Presiden Prabowo Subianto menunda kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. Anwar berpendapat penerapan kebijakan itu tak tepat di saat kehidupan dunia usaha sedang lesu karena daya beli masyarakat sedang menurun. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru juga belum kuat. Untuk kebaikan semua pihak, sebaiknya pemerintah menunda pelaksanaan kenaikan PPN 12% sampai keadaan dunia usaha dan ekonomi masyarakat mendukung untuk itu, kata Anwar dalam keterangan tertulis Kamis hari ini ya. Ia juga menagih janji Prabowo yang membuat kebijakan memberdayakan dan pro rakyat. Menurutnya saat ini adalah waktu yang tepat menunaikan janji tersebut. Nah loh ya. Dia mengaku paham kenaikan PPN 12% sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP ya. Namun pemerintah justru akan melanggar konstitusi bila memaksakan kebijakan itu di tengah kondisi seperti saat ini. Hal demikian jelas tidak sesuai dengan amanat konstitusi, karena konstitusi mengharapkan semua tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diarahkan bagi terciptanya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ujarnya.
Pemerintah mengumumkan penerapan PPN 12% per 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan era Presiden Joko Widodo lewat Undang HPP ya. Saya lanjutkan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan PPN 12% berlaku kepada semua barang yang selama ini terkena PPN. Daftar itu meliputi barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat, mulai dari sabun mandi, makanan siap saji, pulsa telepon, tiket konser, hingga layanan video streaming seperti Netflix. Kenaikan PPN 12% memicu reaksi negatif di masyarakat. Warga menggelar demonstrasi hingga membuat petisi ya. Petisi berjudul "Pemerintah segera batalkan kenaikan PPN" di situs ceng.org sudah ditandatangani 194.433 orang pagi ini. Luar biasa ya, Sobat AS Channel. Begitu ya pernyataan apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas yang meminta serta mendesak Presiden Prabowo agar menunda pemerintah menaikkan pajak ke pertambahan nilai ya 12%. Karena apa yang disampaikan oleh Anwar Abbas ya tentu ini menjadi salah satu pernyataan yang mewakili semua masyarakat ya. Bukan hanya dari tokoh masyarakat saja ya, para elit politik, serta guru besar, tetapi demo pembatalan penaikan PPN 12% ini dilakukan juga ya oleh para gamer dan para tiktoker hari ini di Jakarta. Inilah yang kemudian seharusnya pemerintah betul-betul cermat dan merespon berbagai reaksi penolakan terhadap rencana tersebut. Bahkan Anwar Abbas mempertanyakan ya sikap serta bagaimana komitmen pemerintahan ini terhadap konstitusi. Karena kalau kita mengacu kepada perintah konstitusi ya jelas ya ini menjadi pelanggaran. Karena konstitusi memerintahkan bahwa tugas dari pemerintah itu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Ketika ada kebijakan baru yang diterapkan ke dalam masyarakat yang ekonominya dalam situasi lesu dan tidak adanya kepastian, lalu PPN itu diterapkan. Nah ini yang kemudian direspon masyarakat justru akan membebani ya. Dan hal tersebut ya tentu menjadi bom terhadap bagaimana tidak menerapkan dan tidak menjalankan perintah konstitusi. Seharusnya memang Prabowo saat ini respon dan selalu mendengar masukan ya. Dan saya sendiri ya sebagai masyarakat ya tentu keberatan ya, dinaikkan PPN 12% karena kita bahas juga yang disampaikan bahwa sampai urusan sabun cuci ya termasuk bahan-bahan pokok, bahan-bahan makanan itu akan berat ya nanti daya beli masyarakat. Itulah yang kemudian kenapa PPN 12% mengalami banyak penolakan di mana-mana. Karena ya pengaruhnya tentu akan signifikan dan di tengah menurunnya daya beli masyarakat serta situasi keadaan ekonomi masyarakat yang tidak pasti ini, dan tentu hal tersebut atau kebijakan tersebut kalau seandainya disahkan dan diterapkan itu berat buat masyarakat dan masyarakat akan terbebani. Kemudian kita bisa melihat ya bagaimana pemerintahan saat ini Prabowo Subianto harus betul-betul bisa melihat realitas serta masyarakat kita yang ada saat ini. Alangkah baiknya kebijakan itu ditunda oleh Prabowo dengan menunggu ekonomi masyarakat dan daya beli masyarakat atau ekonomi nasional kita membaik dan memungkinkan untuk bisa diterapkan PPN 12%. Kalau sekarang keadaan kita seperti ini ya, ekonomi nasional kita seperti ini ya tentu hal tersebut ya apa yang disampaikan oleh Ketua MUI Anwar Abbas ya betul. Ini situasi yang tidak tepat diterapkannya PPN 12% di saat keadaan ekonomi kita dan daya beli masyarakat kita menurun. Apabila itu dipaksakan bisa dikatakan ya melanggar perintah konstitusi. Itulah sekiranya yang atau dikatakan oleh Anwar Abbas soal rencana pemerintah menaikkan 12%. Sobat Aisana ya menjadi hak kita ya disejahterakan seperti undang-undang serta konstitusi kita bahwa kita sebagai masyarakat menuntut pemerintah untuk bisa mensejahterakan rakyatnya,
membuat senang, membahagiakan rakyatnya, itu kan bagian dari konstitusi kita. Nah, inilah yang kemudian dituntut oleh masyarakat. Bagaimana pemerintah saat ini betul-betul menjalankan perintah konstitusi. Apabila kebijakannya dinilai dan banyak penolakan dari semua kalangan atau dari masyarakat Indonesia, ya sebaiknya rencana tersebut atau kebijakan tersebut direlat dan dibatalkan. Karena kalau terus dipaksakan, ya tentu akhirnya nanti masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Dan sangat disayangkan ya, dan ini kemudian yang tidak boleh, dan kita harus bisa mencegah ya, bahwa masyarakat tidak lagi percaya dan antipati terhadap pemerintah yang ada saat ini. Baik sobat, itu saja ya yang mau saya sampaikan dan saya sepil dan saya lansir berita dari channel Indonesia soal Ketua Majelis Ulama Indonesia dan para gamer dan tiktoker hari ini melakukan demonstrasi di Jakarta menolak dan meminta dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menunda dan membatalkan rencana pemerintah menaikkan PPN pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah informasi buat kita dan yang selalu support dan dukung channel ini. Terima kasih. Yang mau berkomentar silahkan ya. Persepsi Anda, asumsi Anda, pernyataan Anda, komentar Anda saya tunggu. Baik, itu saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.